活下来，只有到那里才可能活。强了！我受风力影响的引力场，让我也都。 下去不是办法。Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Swellstar episode 113. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Lo Feng bersama kelompoknya memulai memburu dari batu angin. Yang dimana mereka pertama-tama kemarin mencari tempat yang aman karena tempat pemburuan dari kristal angin dipenuhi oleh banyak orang. Jadinya mereka berusaha seminimal mungkin untuk bertemu dengan kelompok lain agar tidak terjadi pertempuran. Mereka juga kemarin setuju untuk bekerja sama dengan kelompoknya Hook dan juga Gaia. Dan mereka memutuskan untuk bertemu di suatu titik. Singkat cerita, kemarin Lo Feng telah sampai di titik tersebut dan Lo Feng telah menemukan beberapa kristal angin. Dengan di sini Lo Feng telah mendapatkan 4 kristal angin. Tetapi di saat itu mereka malah mendapatkan informasi dari Gaia dan juga Hook kalau ternyata kelompok Gaia dan juga Hook telah mendapatkan serangan dari kelompok naga hitam. Hal ini pun membuat Lo Feng bersama teman-temannya panik dan Lo Feng pun memutuskan untuk membantu kelompok Gaia dan juga Hook untuk bertarung melawan kelompok naga hitam. Pertarungan kemarin pun terjadi antara kelompoknya Lo Feng melawan kelompoknya Gushi yang merupakan anggota dari naga hitam. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan antara kelompok Lo Feng melawan kelompoknya Gushi yaitu Gunung Naga Hitam. Yang dimana dalam pertarungan kali ini Hong dan juga Lesen menggabungkan kekuatan mereka atau lebih tepatnya bekerja sama. Yang dimana di sini Hong membantu menyalurkan energi petir dari dunia guntur kepada tubuhnya Lesen. Setelah itu Lesen menyerap energi guntur itu sebagai senjata mereka. Lesen menyerap seluruh kekuatan guntur tersebut dan setelah Lesen menyerapnya, Lesen pun melemparkannya ke arah dari rombongan Gunung Naga Hitam. Hal ini pun membuat kelompoknya Gushi panik dan mereka mencoba untuk segera kabur dari sana. Tetapi di sini Hong tidak membiarkan mereka kabur dengan mudah. Yang dimana Hong menggunakan kekuatan domainnya untuk berpindah tempat. Dan setelah itu Hong mengurung mereka semua menggunakan kekuatan domainnya, membuat mereka semua pun tidak bisa pergi kemana-mana. Dan lalu Lesen pun menyalurkan sambaran petir dari dunia guntur ke arah domainnya Hong, membuat mereka semua pun tersambar petir karena telah terhubung satu sama lain menggunakan domainnya milik Hong. Sedangkan Lo Feng sekarang sedang terjebak di pusaran angin yang berada di pulau angin ini. Dan di sini Lo Feng meminta bantuan kepada Babata untuk segera membantunya keluar. Babata menjawab kalau dirinya sekarang telah berusaha dan meminta waktu kepada Lo Feng. Karena untuk bisa keluar dari pusaran angin ini sangatlah sulit. Setelah Babata melakukan perhitungan, Babata pun menemukan cara untuk bisa keluar dari sini. Yang dimana pusaran angin yang sekarang mereka masuki memiliki satu sudut yang memiliki pusaran anginnya rendah. Yang dimana sudut tersebut berada di sudut utara. Mereka bisa mengambil kesempatan itu untuk bisa keluar dari pusaran angin ini dengan menerobos keluar dari pusaran angin utara. Dan juga Babata menyampaikan kalau mereka hanya memiliki kesempatan sekali. Lo Feng yang mendengar itu menerima perkataannya Babata. Setelah itu pun Lo Feng bersiap-siap untuk menghadapi badai utara tersebut. Singkat cerita, Lo Feng telah sampai di badai utara dan Lo Feng pun dengan segera menghapus pelindung dari Liquid Silver Guard. Dan setelah itu pun Lo Feng menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya untuk bisa terbang keluar dari pusaran angin ini.
Tetapi karena pusaran anginnya sangat kuat membuat tubuh Lo Feng juga merasa kesakitan walaupun dirinya menggunakan armor dari rotan Ravenclaw. Perjuangan Lo Feng untuk bisa keluar dari pusaran angin ini sangatlah sulit. Sampai pada akhirnya Lo Feng bisa keluar dari pusaran angin menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya. Setelah mereka keluar dari pusaran angin itu, mereka pun menemukan sebuah gua misterius, yang dimana gua ini memiliki sebuah keanehan. Karena hanya di gua ini saja yang memiliki gaya gravitasi dibandingkan dengan pusaran angin sebelumnya. Babata membenarkan hal tersebut, dan hal ini bisa membuat mereka juga selamat dari pusaran angin karena gaya gravitasi yang tidak bisa terbawa oleh angin. Tetapi Babata juga bingung bagaimana gaya gravitasi ini menarik mereka. Namun di sana mereka juga melihat ternyata adanya banyak sekali kristal angin yang berada di gua ini. Hal ini pun menjadi keberuntungan yang sangat berharga bagi mereka. Lo Feng pun dengan segera mengambil semua kristal angin itu yang berjumlah 15. Dan setelah itu pun Lo Feng dengan segera kembali ke tempat para seniornya untuk membantu para senior melawan para pasukan naga hitam. Dalam penggunaan kekuatan guntur dari dunia guntur, ternyata lombongannya Leisen telah berhasil mengalahkan para pasukan naga hitam dengan jumlah yang cukup banyak. Tetapi masalahnya masih ada beberapa anggota dari naga hitam yang masih bisa bangkit kembali. Yang salah satunya ada Gushi yang memberikan pujian kepada mereka karena mereka yang telah nekat menggunakan kekuatan guntur sebagai senjata mereka untuk mengalahkan para pasukan dari naga hitam. Tetapi Gushi masih belum kalah dan ia pun maju menyerang rombongannya Leisen kembali. Dalam kelanjutan pertarungan itu, Gushi bersama para pasukannya pun maju menyerang rombongannya Hong dan juga Leisen. Tetapi masalahnya di sini akibat sebelumnya mereka telah menggunakan kekuatan guntur dari dunia guntur ini membuat mereka semua berada di kondisi yang kelelahan. Terutama Hong dan juga Leisen yang telah melakukan kontak langsung dengan sabaran guntur dari dunia guntur ini. Untungnya di saat itu adanya Lo Feng yang membantu mereka menyerang ke arah Gushi menggunakan senjata Heaven Forbidden Shuttle-nya dan juga menggunakan serangan fisik secara langsung ke arah Gushi. Namun sayangnya Gushi berhasil menghentikan Lo Feng dan memukul Lo Feng mundur. Gushi juga sangat kaget karena ternyata Lo Feng yang masih hidup. Lo Feng juga memberitahu kepada Gushi kalau dirinya juga telah mendapatkan 15 batu angin berkat bantuan Gushi sebelumnya. Namun Gushi tidak takut kepada Lo Feng karena Lo Feng sekarang berada di kondisi yang terjebak. Karena sekarang rekan-rekannya Lo Feng yaitu Hong dan juga Leisen berada di kondisi terlemah mereka. Apalagi Lo Feng hanya sendirian berhadapan melawan mereka semua, pasti Lo Feng tidak akan mampu. Namun Lo Feng menunjuk ke atas langit, ternyata Lo Feng dari tadi telah mempersiapkan serangan utamanya yang merupakan tembaga hibrida yang telah disalurkan dengan kekuatan sambaran guntur dunia guntur ini. Lo Feng pun melepaskan serangan terkuatnya dari tembaga hibrida ke arah Gushi. Dengan kecepatan yang sangat tinggi dari tembaga hibrida membuat tubuh Gushi pun tercompang-camping. Sampai pada akhirnya Lo Feng berniat menyerang ke arah Gushi menggunakan tembaga hibrida tepat di bagian kepalanya. Namun sayangnya lagi-lagi serangan Lo Feng dibelokkan oleh anggota dari Necromano yang merupakan anggota dari organisasi Bailu sebelumnya. Tetapi walaupun serangan Lo Feng sebelumnya meleset, ternyata serangan Lo Feng tetap mampu membuat tubuhnya Gushi hangus terbakar. Dan masih belum diketahui apakah Gushi telah tewas ataupun tidak, tetapi sepertinya Gushi masih belum tewas. Lo Feng pun sadar serangannya 2 kali telah dibelokkan oleh kekuatan misterius. Dan di sini Lo Feng telah menyadari keberadaan dari anggota Bailung tersebut. Lo Feng pun dengan segera menyuruh kepada kedua bawahannya untuk menangkap si anggota Bailung tersebut. Namun sayangnya si anggota Bailung itu berhasil kabur dari tempatnya Lo Feng. Setelah pertarungan itu, Lo Feng datang menemui Gaia, yang sekarang Gaia terlihat begitu sedih karena temannya sekarang telah meninggoy. Gaia menyampaikan tidak perlu takut kepada dirinya karena dirinya telah menyadari hal ini akan terjadi.
Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja di daerah mereka terjadi sebuah guncangan yang sangat besar. Hal ini pun membuat mereka semua jadi sangat kaget. Babata memeriksa jika guncangan ini berasal dari gravitasi yang misterius. Babata pun menyuruh kepada mereka semua untuk segera pergi menjauh ke tempat yang aman. Lo Feng menerima perintah itu. Dengan segera Lo Feng pun menyuruh kepada teman-temannya untuk pergi mencari tempat yang aman. Setelah mereka pergi menjauh ke tempat yang aman, tiba-tiba saja mereka di sana melihat adanya sebuah lubang hitam yang tiba-tiba saja muncul. Hal ini pun membuat mereka semua jadi kebingungan apa yang sedang terjadi. Tetapi di saat itu Lo Feng pun sadar jika lubang hitam ini merupakan penyebab sebelumnya dari gaya gravitasi misterius waktu Lo Feng telah mendapatkan kristal angin. Babata memeriksa lubang hitam tersebut dan Babata menyadari jika lubang hitam itu merupakan pintu perbatasan menuju ke dunia kedua. Anggota lainnya juga mengetahui jika lubang hitam itu merupakan pintu dari perbatasan dunia kedua. Hal ini pun membuat mereka semua menjadi sangat bersemangat. Lo Feng yang mendengar itu pun jadi bingung kenapa adanya dunia di dalam dunia. Babata menjelaskan jika dunia kedua merupakan sebuah tempat yang sangat mahal dalam pembuatannya. Dan biasanya dunia kedua ini digunakan oleh tuan sektor untuk menyimpan harta karun. Jadinya bisa dibilang jika mereka memasuki dunia kedua ini, maka mereka bisa mendapatkan harta karun tersembunyi dari tuan sektor pembuat dari dunia guntur ini. Babata pun menyarankan kepada mereka untuk tidak melewatkan kesempatan emas ini untuk mereka bisa mendapatkan harta sebanyak mungkin dari dunia kedua dunia guntur. Para anggota lainnya juga sangat bersemangat untuk bisa memasuki dunia kedua ini karena mereka sudah tidak sabaran untuk bisa mendapatkan harta karun sebanyak mungkin. Tetapi ada juga beberapa orang yang menyuruh kepada anggota mereka untuk melaporkan hal ini kepada organisasi utama mereka karena informasi ini sangatlah penting. Termasuk sang ratu ke-9 dari Gunung Naga Hitam, mereka juga sepertinya mengincar harta karun yang berada di dunia kedua dari dunia guntur. Kemudian sebelum Lo Feng memasuki dunia kedua, Lo Feng bertanya kepada Gaia apa rencana Gaia selanjutnya. Gaia menjawab kalau ia akan tetap masuk ke dunia kedua demi melanjutkan tujuan Hook yang sudah meninggoy. Sedangkan di tempat dari Ratu ke-9 Naga Hitam, ia sekarang sedang bertemu dengan dua bawahannya, yaitu si Tanduk Banteng dan juga Gushi yang sekarang sudah jadi orang gosong karena serangan Lo Feng sebelumnya. Ratu ke-9 tampak marah kepada mereka berdua karena mereka berdua yang telah bonyok dihajar oleh kelompok lainnya. Tetapi tidak lama kemudian Ratu ke-9 mengajak kepada seluruh kelompoknya untuk melakukan petualangan mereka di dunia kedua. Karena tentu saja mengincar harta karun. Sedangkan untuk kelompoknya Lo Feng sekarang, ternyata kelompoknya Lo Feng sekarang telah sampai di dunia kedua. Tetapi setelah Lo Feng sampai di dunia kedua, Gaia berpisah dengan kelompoknya Lo Feng karena Gaia ingin bergabung bersama organisasinya. Sedangkan untuk kelompok Lo Feng sekarang, karena kelompok Lo Feng masih belum terhubung dengan organisasi besar lainnya, makanya di sini mereka akan bekerja secara mandiri. Mereka tidak akan mendapatkan bantuan dari organisasi manapun dan mereka mendapatkan harta karun untuk diri mereka sendiri. Namun untungnya karena mereka di sini memiliki Babata, mereka bisa menemukan lokasi harta karun dengan cukup mudah. Karena Babata memiliki radar harta karun yang sangat canggih. Babata juga sekarang telah mengumpulkan tempat-tempat yang menyimpan harta karunnya sangat banyak dan kebanyakan tempat-tempat tersebut berada di dunia bawah tanah, makanya mereka bisa mengambil kesempatan ini untuk menjadi orang pertama yang mendapatkan harta karun itu. Tetapi karena sekarang organisasi-organisasi besar telah mendapatkan informasi dari dunia kedua, seluruh organisasi-organisasi besar dan juga orang-orang kuat berniat untuk datang ke dunia kedua dan mendapatkan harta karun untuk mereka juga. Jadi setelah kejadian ini, orang-orang kuat yang berasal dari organisasi besar akan mengincar harta karun yang berada di dunia kedua. Jadi untuk bisa mendapatkan harta karun di dunia kedua, mereka harus melewati tantangan yang sangat berbahaya.
时会展开一场。 Dan sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Soulstar episode 113 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya, kita diperlihatkan jika besok Lo Feng akan berbicara dengan Mingyu, yang dimana di sini Master Mingyu ingin membicarakan sesuatu kepada Lo Feng, yang dimana pembicaraan itu mengenai pemburuan harta karun yang berada di dunia kedua dari dunia petir. Dan di sini Master Mingyu ingin membuat perjanjian bersama Lo Feng. Karena di sini Lo Feng tidak memiliki ikatan orang yang kuat, makanya di sini Master Mingyu berjanji akan memberikan perlindungan kepada Lo Feng jika Lo Feng mau membawakan harta berharga dari dunia kedua, dunia petir. Jadi bisa dibilang Master Mingyu akan menjamin perlindungannya Lo Feng jika keluar dari dunia kedua, dunia petir, agar tidak adanya orang yang berani menawan kelompoknya Lo Feng. Tetapi dengan bayaran, Lo Feng harus membawakan harta berharga untuk Master Mingyu. Dan lalu kita pun juga diperlihatkan dengan para penguasa-penguasa yang berada dari organisasi Naga Hitam, yang dimana kebanyakan organisasi-organisasi ini berasal dari orang-orang yang kuat. Dan di sini juga terlihat adanya kaisar tertinggi dari Naga Hitam juga. Dan di sini mereka berniat untuk mendapatkan harta karun dari dunia kedua, dunia petir. Namun di sini mereka tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga dari ujian ini, karena ujian dari dunia petir masih berjalan. Dan hanya ranah-ranah yang berada di ranah bintang saja yang bisa masuk ke dalam dunia kedua. Jadi di sini mereka hanya bisa mengirimkan para pasukan mereka yang berada di ranah bintang. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 活下来，只有到那里才可能。